Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Dahia dari program Studi Ilmu Politik dengan NIM 1051231023. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh Bapak Firdaus SIPM SOS. Nah, di sini saya akan mengemukakan kurang lebih 4 pendapat para ahli tentang apa itu komunikasi politik serta implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak. Nah, untuk pendapat yang pertama ini dari pendapat Al-Muiz pada tahun 1990. Ia menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik merujuk pada pesan sebagai objek formalnya, sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakikatnya, komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Nah, implementasinya itu contohnya pelaksanaan debat kandidat dalam pemilihan umum yang merupakan contoh di mana informasi atau pesan politik itu disampaikan kepada publik, karena setiap kandidat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan program kerja, visi, misi, dan kebijakan yang akan diambil jika mereka terpilih. Nah, fokus dari debat ini adalah pada pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk ahli yang kedua yaitu dari Megner pada tahun 1955. Jadi menyebutkan bahwa komunikasi politik ini merupakan komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Nah, contoh implementasi dari pendapat Megner ini merupakan propaganda. Jadi propaganda ini biasanya digunakan untuk membentuk opini publik, perilaku masyarakat agar mendukung atau untuk menentang suatu kebijakan, ideologi, ataupun suatu kelompok politik. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan dukungan atau legitimasi bagi suatu tujuan politik. Tidak hanya pada saat ini, pada masa lalu propaganda ini juga sering dijadikan pilihan untuk menyebarkan ide, gagasan, dan untuk memenangkan perang. Jadi menyusun gagasan untuk memenangkan perang juga termasuk ke dalam propaganda politik. Karena pada zaman dahulu orang-orang merebut kekuasaan dengan cara berperang. Nah, untuk pendapat selanjutnya ini dari Moeller tahun 1973. Ia berpendapat bahwa merumuskan komunikasi politik ini sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan juga pola sosialisasi. Nah, implementasinya ini salah satunya merupakan kampanye yang disesuaikan dengan kelas sosial, karena selama kampanye pemilu, partai politik ini dapat menyesuaikan pesan mereka berdasarkan kelas sosial pendengar yang dituju. Misalnya, partai yang ingin menarik pemilih dari kelas pekerja mungkin akan menekankan isu-isu seperti upah minimum, jaminan sosial, dan juga perlindungan tenaga kerja. Nah, sementara itu, kampanye untuk kelas menengah atas mungkin akan menyoroti isu-isu seperti pengurangan pajak dan juga kebijakan investasi. Itu menjadi salah satu contoh relevansi implementasi dari pendapat Moeller ini. Nah, untuk pendapat yang terakhir ini pendapat dari Anwar Arifin tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa komunikasi politik ini merupakan pembicaraan atau pembahasan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Nah, contoh implementasi yang dapat diambil dari pendapat Anwar Arifin ini adalah negosiasi antar partai. Nah, dalam sebuah negara yang demokratis, yang hasil pemilihan umumnya baru saja diumumkan, tentunya tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas kursi di parlemen, sehingga dibutuhkan pembentukan koalisi untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Ketika partai-partai politik ini bernegosiasi untuk
membentuk koalisi pemerintahan, mereka juga melakukan komunikasi politik untuk mempengaruhi satu sama lain dan juga mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Jadi itu merupakan salah satu contoh implementasi yang relevan dengan pendapat salah satu ahli, yaitu Anwar Arifin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.